Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Rustam Simamora. Kali ini kita akan membicarakan stasioner dan turunan fungsi trigonometri. Kita akan membicarakan konsepnya dengan langsung membahas suatu soal. Diketahui suatu fungsi fx yang sama dengan akar 3 cos x ditambah 3 sinus x. X dibatasi mulai dari 0 sampai dengan 2V. Yang kita sebut sebagai titik stasioner dan jenisnya adalah di manakah titik maksimumnya dan di manakah titik minimumnya. Dan yang disebut sebagai nilai stasioner adalah berapakah nilai maksimumnya dan berapakah nilai minimumnya. Sama seperti ketika kita mencari titik stasioner dan jenis dari fungsi aljabar, demikian juga cara untuk menentukan titik stasioner dan jenis dari fungsi trigonometri apabila diselesaikan dengan menggunakan turunan. Ingat, syarat fungsi mencapai stasioner itu ketika turunan pertama dinolkan, sehingga kita dapatkan nilai x-nya. Kemudian, untuk menentukan jenisnya, dapat dilakukan dengan melanjutkan ke turunan kedua. Nilai x itu diuji dengan turunan kedua. Kita mulai membahas soal ini. Kita mulai dengan mencari turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi ini adalah negatif akar 3 sinus x ditambah 3 cos x. Seandainya langsung kita lanjut dengan turunan kedua, maka turunan kedua akan sama dengan negatif akar 3 cos x dikurang 3 sin x. Perhatikan tadi syarat dari stasioner turunan pertama dinolkan. Apabila turunan pertama kita nolkan, maka kita akan dapat negatif akar 3 sin x ditambah 3 cos x sama dengan 0. Bentuk ini bisa disanakan dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri. A cos x ditambah b sinus x akan sama dengan k kosinus x dikurang alfa. Yang mana k di sini adalah akar dari a kuadrat ditambah b kuadrat, sedangkan alfa itu adalah arcus tangen dari b per a. Jadi bentuk negatif akar 3 sinus x tambah 3 cos x akan kita sederhanakan. Kita carikannya. K-nya adalah akar dari a itu adalah koefisien dari cos x, berarti 3 dikuadratkan, ditambah b itu adalah koefisien dari sinus x. Dalam soal kita ini negatif akar 3 dikuadratkan. Kita dapatkan akar 12 atau 2 akar 3. Alfa itu adalah arcus tangen, koefisien suku yang sin dibagi dengan koefisien suku yang cos. Berarti negatif akar 3 per 3. Atau arcus tangen negatif sepertiga akar 3. Tangen bertanda negatif kalau dia di kuadran kedua atau kalau dia di kuadran yang keempat. Kalau kuadran 2 berarti 180 kurang 30 berarti 150 derajat. Kalau kita menggunakan kuadran yang keempat, berarti 360 dikurang 30 berarti 330 derajat. Kita gunakan yang lebih sederhana ini saja, yang 150 derajat. Hasilnya toh akan sama juga. Jadi persamaan yang tadi udah boleh kita nyatakan dengan bentuk 2 akar 3 kosinus x dikurang 150 derajat. Ini sama dengan 0. Berarti bisa kita nyatakan bahwa kosinus x dikurang 150 derajat sama dengan 0. Sementara 0 itu adalah kosinus 90 derajat. Ingat persamaan trigonometri untuk cos, maka bisa dinyatakan yang pertama x kurang 150 derajat sama dengan 90 derajat ditambah n dikali 360 derajat. N itu bilangan bulat. Yang kedua, x dikurang 150 derajat sama dengan negatifkan 90 derajat yang tadi itu, negatif 90 derajat ditambah n kali 360 derajat. Kita perhatikan batasnya. Batasnya mulai dari 0 sampai 2V, berarti mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dari persamaan yang pertama, nilai x yang memenuhi adalah 240 derajat. Sementara dari persamaan yang kedua, nilai x yang memenuhi adalah 60 derajat. Fx ini akan mencapai stasionernya di x 60 derajat dan x 240 derajat. Tapi kita tidak tahu bagaimana jenisnya. Oleh karenanya kita akan menguji keturunan kedua. Andai kita uji dengan turunan kedua untuk x yang pertama yang 60 derajat, maka kita akan dapat f aksen ganda 60 derajat sama dengan negatif akar 3 cos 60 derajat dikurang 3 sinus 60 derajat. Kosinus 60 derajat itu setengah kali negatif akar 3, negatif setengah akar 3. Sinus 60 derajat itu setengah akar 3 kali 3 kita dapatkan 3 per 2 akar 3. Kita tidak perlu tahu nilainya ini persisnya berapa. Yang penting tahu kita tandanya apakah positif atau negatif.
Ini nilainya negatif. Itu artinya apa? X 60 derajat ini syarat supaya fungsinya si fx mencapai maksimum. Selanjutnya, kita uji yang 240 derajat. F aksen ganda 240 derajat. Kita substitusi keturunan kedua. Kita dapatkan negatif akar 3 cos 240 derajat dikurang 3 sinus 240 derajat. Jadi kita tidak perlu tahu persisnya nilainya berapa, yang penting kita udah tahu tandanya bahwa tandanya adalah positif. Artinya apa? X yang 240 derajat ini adalah syarat minimum. Seandainya kita penasaran dengan titik beloknya, maka turunan kedua harus kita nolkan. Kalau turunan kedua kita nolkan, kita akan dapat negatif akar 3 cos X dikurang 3 sinus X sama dengan 0. Lihat, lagi-lagi kita berhadapan dengan persamaan trigonometri, dan kita akan menggunakan rumus yang tadi itu, bahwa A cos X ditambah B sin X bisa disederhanakan menjadi K cos X kurang alfa. Maka untuk K-nya ini adalah akar dari negatif akar 3 kuadrat tambah negatif 3 kuadrat. Kita dapatkan akar 12 atau 2 akar 3. Sedangkan alfanya itu adalah arcus tangen negatif 3 per negatif akar 3. Atau disederhanakan menjadi akar 3. Kita peroleh alfanya kalau di kuadran pertama 60 derajat. Tapi kalau kita menggunakan kuadran lain pun boleh, sepanjang masih sesuai dengan aturan. Jadi persamaan trigonometrinya menjadi 2 akar 3 kosinus X dikurang 60 derajat sama dengan 0. Disederhanakan, kita dapatkan kosinus X kurang 60 derajat sama dengan 0. 0 itu adalah kosinus 90 derajat. Kita dapatkan X kurang 60 derajat sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Dan persamaan keduanya, X kurang 60 derajat sama dengan negatif 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. X yang memenuhi adalah 150 derajat dan X sama dengan 330 derajat. Selanjutnya kita akan cari titik maksimumnya. Ingat, syarat maksimum itu terjadi ketika X-nya 60 derajat. Tinggal substitusi ke persamaan awal, berarti F 60 derajat sama dengan akar 3 cos 60 derajat ditambah 3 sinus 60 derajat. Kita dapatkan akar 3 kali setengah ditambah 3 kali setengah akar 3. Kita dapatkan 2 akar 3. Jadi titik maksimum adalah 60 derajat, 2 akar 3. Atau kalau dibuat dalam phi, 60 derajat itu adalah sepertiga phi atau phi per 3. Sehingga titik maksimumnya boleh kita nyatakan phi per 3, 2 akar 3. Dan 2 akar 3 ini boleh kita sebut sebagai nilai maksimum. Ingat, kalau dia urusannya ke nilai maksimum, yang dipakai hanya ordinat. Kalau urusannya titik, berarti harus lengkap absisnya berapa, ordinatnya berapa. Untuk titik minimum, itu terjadi ketika X-nya tadi 240 derajat. Substitusi juga, akar 3 kosinus 240 derajat ditambah 3 sinus 240 derajat. Dan kita akan dapatkan negatif 2 akar 3. Sehingga titik minimumnya adalah 240 derajat, negatif 2 akar 3. Atau kalau dibuat dalam phi, kita akan dapat 4 per 3 phi atau 4 phi per 3. Sehingga titik minimumnya menjadi 4 phi per 3 negatif 2 akar 3. Anda ditanyakan berapakah nilai minimumnya, maka kita akan jawab negatif 2 akar 3. Selanjutnya, kalau kita diminta menentukan titik belok, fungsinya akan berbelok ketika X-nya 150 derajat dan X sama dengan 330 derajat. Ketika X-nya 150 derajat, maka kita akan dapat nilai ordinatnya akar 3 kosinus 150 derajat ditambah 3 sinus 150 derajat. Kita dapatkan 0. Dengan cara yang sama kita akan dapatkan nanti untuk F 330 derajat 0 juga. Itu artinya sepanjang 0 derajat sampai 360 derajat, fungsinya memiliki titik belok sebanyak 2 buah, yaitu titik 150 derajat, 0, dan titik 330 derajat, 0. Kalau kita nyatakan dalam phi, maka ini bisa kita buat menjadi seperti ini. Yang 150 derajat, 0 menjadi 5 phi per 6, berarti 5 phi per 6, 0. Dan satunya lagi 11
V per 6,0. Andai fungsi tadi kita gambarkan pada grafik dengan menggunakan GeoGebra, maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Bisa kita amati sepanjang dari 0 sampai dengan 2V. Mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Maka dia mencapai titik maksimum di V per 3, 3, sekian. Atau 60 derajat, 2 akar 3. Kemudian titik minimumnya kita bisa lihat 240 derajat atau 4V per 3, negatif 2 akar 3. Nah, di sini. Sekitar negatif 3, sekian. Kemudian berbelok di sini di 5V per 6,0 dan di 11V per 6,0. Dapat kita pahami apabila kita bekerja dengan cara berstruktur seperti yang tadi itu membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya, sebisa mungkin kita harus memikirkan alternatif lain yang lebih praktis. Coba kalau kita bekerja dengan cara seperti ini. Persamaan fungsi trigonometrinya kita sederhanakan terlebih dahulu. Perhatikan akar 3 cos X ditambah 3 sin X ini boleh disederhanakan dengan menggunakan rumus A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X kurang alfa. Di penjelasan sebelumnya rumus ini sudah kita gunakan. Hanya saja ketika udah masuk turunan pertama dan turunan kedua. Ini udah sejak awal kita gunakan. Makanya soal kita ini adalah akar dari akar 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kita dapatkan akar 12 atau 2 akar 3. Kemudian alfanya arcus tangen masuk koefisien sinus masuk koefisien kosinus. 3 per akar 3 atau disederhanakan menjadi arcus tangen akar 3. Sementara akar 3 itu adalah tangen dari 60 derajat. Jadi alfanya sama dengan 60 derajat. Apabila kita menggunakan kuadran lain, boleh saja, tapi hasilnya nanti akan sama saja. Jadi persamaan fungsinya udah bisa kita tulis dengan lebih sederhana, yaitu fx yang sama dengan 2 akar 3 kosinus x dikurang 60 derajat. Fx akan maksimum apabila cos X kurang 60 derajat maksimum. Padahal nilai cos X kurang 60 derajat maksimum adalah 1. Jadi ingat konsep nilai cos yang paling besar itu adalah 1. Dan yang paling kecil adalah negatif 1. Sehingga Fx maksimum 2 akar 3 dikali 1 sama dengan 2 akar 3. Dan Fx minimum diperoleh ketika cos X kurang 60 derajat minimum yaitu negatif 1, berarti 2 akar 3 kali negatif 1. Kita dapatkan negatif 2 akar 3. Jadi sejauh ini nilai maksimumnya dan minimumnya sudah bisa kita nyatakan tanpa harus menggunakan turunan. Perhatikan bahwa nilai maksimum dari kosinus X kurang 60 derajat adalah 1. Padahal 1 itu adalah kosinus 0 derajat. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa X kurang 60 derajat sama dengan 0 derajat ditambah T dikali 360 derajat. Atau X kurang 60 derajat sama dengan negatif 0 derajat ditambah T kali 360 derajat. Jadi kita dapatkan nilai X yang memenuhi 60 derajat. Sehingga titik maksimumnya adalah 60 derajat, 2 akar 3. Selanjutnya untuk nilai minimum. Kosinus X kurang 60 derajat akan mencapai nilai minimum negatif 1. Dan itu terjadi ketika sudut dari si cos ini adalah 180 derajat. Dengan demikian kita akan dapatkan nanti X yang memenuhi 240 derajat. Dengan demikian titik minimum adalah 240 derajat, negatif 2 akar 3. Jadi jauh lebih simpel. Kemudian kita akan membicarakan titik belok. Mencari titik belok ini boleh aja tanpa menggunakan turunan. Kita menggunakan sketsa grafik. Tapi menurut saya masih lebih cepat menggunakan turunan. Tapi ingat, yang kita turunkan bukan fungsi yang dalam bentuk awal, tapi bentuk yang telah disederhanakan. Yaitu fx sama dengan 2 akar 3 cos x kurang 60 derajat. Jadi langsung aja kita turunkan dia sebanyak 2 kali. Turunan pertamanya adalah negatif 2 akar 3 sin X kurang 60 derajat. Turunan keduanya adalah negatif 2 akar 3 cos X kurang 60 derajat. Ingat syarat berbelok, turunan kedua harus kita nolkan. Ketika turunan kedua kita nolkan, maka negatif 2 akar 3 cos X kurang 60 derajat sama dengan 0. Kita dapatkan kosinus X kurang 60 derajat sama dengan 0. 0 itu adalah kosinus dari 90 derajat. Kita dapatkan X kurang 60 derajat sama dengan 90 derajat ditambah T dikali 360 derajat, di mana T adalah elemen bilangan bulat. Kemudian kita juga
dapat persamaan X kurang 60 derajat sama dengan negatif 90 derajat ditambah T dikali 360 derajat. Kita dapatkan nilai X yang memenuhi sepanjang interval X sama dengan 0 derajat sampai 360 derajat, 150 derajat, dan 330 derajat. Seandainya kalau X sama dengan 150 derajat, kita substitusi, kita dapatkan nilai fungsinya 0. Demikian halnya juga untuk F 330 derajat memberikan hasil 0. Seperti yang kita lakukan di pembahasan sebelumnya. Jadi perhatikan hasil ini memberikan hasil yang sama dengan apabila kita kerjakan dengan menggunakan turunan. Tapi cara yang kita sajikan berikut masih lebih praktis. Berikutnya kita akan membahas soal SIMAK UI yang relevan dengan topik kita. Fx sama dengan sinus X ditambah setengah cos 2X tambah 1. Untuk X lebih besar dari negatif V, X lebih kecil dari V. Perhatikan pernyataan-pernyataannya. Ini adalah pilihan bertingkat. Ini berkaitan dengan stasioner. Perhatikan bahwa kalau kita bekerja dengan menggunakan konsep turunan, maka kita membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Oleh karenanya, kita akan menggunakan cara yang lebih praktis, yaitu dengan menganalisis. Pertama, kalau ada fungsi masih bisa sederhanakan terlebih dahulu. Fx yang sama dengan sinus X ditambah setengah cos 2X. Cos 2X-nya ganti dengan 1 dikurang 2 sinus kuadrat X. Ingat konsep sudut rangkap. Tambah 1. Bentuk ini apabila kita sederhanakan akan memberikan hasil negatif sinus kuadrat X ditambah sinus X ditambah 3/2. Kemudian perhatikan bentuk ini. Negatif sinus kuadrat X tambah sinus X tambah 3/2. Ini akan mengingatkan kita pada bentuk fungsi kuadrat. Anggap aja sinus X katakanlah sebagai P. Jadi boleh aja kita nyatakan ini menjadi seperti ini. Untuk sinus X sama dengan P, maka bentuk fungsinya akan menjadi Fx yang sama dengan negatif P kuadrat ditambah P tambah 3/2. Ingat bahwa untuk fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C akan mencapai maksimum XP untuk negatif B/2A. B itu koefisien variabel yang berpangkat 1 atau koefisien suku kedua, itu adalah koefisien suku yang pertama atau koefisien variabel yang berpangkat 2. Jadi untuk soal kita akan dapatkan syarat maksimumnya terjadi untuk negatif 1/2 kali negatif 1, yaitu setengah. Ingat tadi kalau P itu adalah pemisahan dari sinus X. Itu berarti sinus X sama dengan setengah, sementara setengah itu adalah sinus 30 derajat. Tapi perhatikan, X-nya yang memenuhi di sini bukan hanya 30 derajat. Kenapa? Karena X dimulai dari negatif 180 derajat sampai dengan 180 derajat. Jadi selain 30 derajat, masih boleh juga 150 derajat. Jadi X-nya boleh 30 derajat atau V/6. X-nya juga boleh 150 derajat atau 5V/6. Coba cek option. Pernyataan 3 benar. Ingat, pilihan bertingkat. Kalau pernyataan 3 benar, pernyataan 1 pasti benar. Tapi mungkin Anda penasaran, apa benar kalau nilai maksimumnya itu 7/4? Kita buktikan, Fx akan mencapai maksimum ketika sinus X-nya setengah. Berarti negatif setengah dikuadratkan ditambah setengah ditambah 3/2. Kita dapatkan negatif 1/4 tambah 2/4 ditambah 6/4. Kita peroleh 7/4. Terbukti. Kemudian coba perhatikan pernyataan 2 dan 4. Ingat kalau pilihan bertingkat, kalau 1, 2, 3 benar itu A, 1 dan 3 benar itu B, 2, 4 benar itu C, 4 saja yang benar itu D, semua pernyataan 1, 2, 3, 4 benar itu E. Pernyataan 2 dan 4 membicarakan konteks yang sama, nilai minimum. Ya, dia memberikan nilai minimum yang berbeda. Padahal tidak mungkin nilai minimumnya berbeda. Artinya di antara pernyataan 2 dan 4 harus salah satunya benar. Kalau 2 benar maka 4 salah. Kalau 4 yang benar maka 2 akan salah. Padahal tidak mungkin 1, 3, 4 yang benar. Lihat, tidak ada di pilihan 1, 3, 4. Yang ada hanya 1, 2, 3. Jadi 2 benar. Jadi jawabannya adalah A. Tapi mungkin Anda penasaran lagi, apa bisa kita buktikan kalau nilai minimumnya itu negatif setengah? Ingat, nilai sinus paling kecil itu adalah negatif 1.
Jadi kalau kita substitusi, maka kita akan dapat fx akan sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 ditambah 3/2. 1/2. Terbukti. Tapi mungkin Anda akan penasaran juga, kenapa untuk mencari nilai maksimum tadi, kita tidak substitusi nilai sinus X sama dengan 1. Boleh aja kita substitusi nilai sinus X yang sama dengan 1 itu, namun hasilnya itu nanti masih di bawah 7/4. Kalau Anda tidak yakin, boleh Anda buktikan sendiri. Jadi demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih buat perhatiannya. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dukung saya untuk membangun channel ini dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih.